Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Ras FM di mana saja Anda berada, ketemu lagi dengan saya Sulaiman di sini dalam acara Ruang Aspirasi Tunanetra, tentunya bersama 95,5 Ras FM Daily Muslim Station ya. Setiap hari Sabtu mulai jam 10 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, di kesempatan hari yang sangat berbahagia hari ini, kami di sini sehat walafiat dan mudah-mudahan sahabat Ras FM di rumah ataupun di perjalanan yang sedang menuju weekend mungkin ya, kok menuju weekend, ataupun yang sedang melaksanakan weekend di hari ini, mudah-mudahan berkumpul dan keluarga. Kan weekend nggak berkumpul. Selalu sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah juga di hari ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dengan hari-hari yang lalu, di mana yang akan kita bahas di hari ini betul-betul spesialis ya, khususnya nih buat rekan-rekan tunanetra, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan yang non tunanetra untuk menyimak acara ini karena betul-betul bagus, spesial dan maknyos lah pokoknya ya. Jadi pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan hari yang sangat berbahagia ini adalah tentang pengobatan Tibun Nabawi atau bekam. Nah, yang perlu kita ketahui sahabat Ras FM di mana saja Anda berada, bekam memang sudah banyak berada atau beredar di kalangan masyarakat, tetapi ini yang melaksanakan adalah tunanetra. Nah, bagaimana cara tekniknya? Tentunya kalau kita berbicara non tunanetra pastinya tidak usah dipertanyakan lah, karena dia tahu di mana titik-titik yang harus dicoblos ya, di mana titik-titik yang harus di kop dan sebagainya. Tetapi apakah tunanetra itu bisa? Nah, nanti kita akan mendengarkan paparannya, dan sebelum pembahasan tersebut kita perkenalkan dulu nih ya narasumber kita yang sangat spesial di hari ini. Namanya Abu Belkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan kabarnya kan? Alhamdulillah, kabar Abu juga sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Dari rumah jam berapa tadi? Karena saya khawatir telat. Tadi dari rumah jam 7. Jam 7? Iya. Ternyata sampai sini jam 10? Jam 9 dong. Oh, jam 9. 9 ya. Iya. Nah, Abu Belkis ini sahabat Ras FM di mana saja Anda berada nanti akan menemani saya untuk membahas tentang teknik bekam untuk tunanetra itu seperti apa, karena identik kalau tunanetra bergerak di bidang kesehatan itu selalu pijat dan pijat. Nah, tidak ada salahnya sahabat Ras FM, khususnya sahabat Ras FM yang tunanetra, untuk mempelajari pengobatan bekam ini karena sangat banyak manfaatnya dan bisa dikolaborasikan dengan pijat itu sendiri. Nah, dengan harapan ya tentunya bisa meningkatkan ekonomi kita atau penghasilan kita, begitu ya Abu ya? Bisa begitu. Bisa. Tapi yang pasti itu kebermanfaatannya buat umat. Biar kita itu bisa mendapatkan, selain kita dapatkan rupiah, tapi kita juga mendapatkan pahala karena ini merupakan yang disunahkan. Nah, gitu aja. Wah, ini pembahasan pertamanya sudah menarik nih, disunahkan ya. Artinya apakah kalau kita berbicara sunnah itu pengobatan bekam ini hanya untuk kita yang muslim saja, atau bagaimana kita bisa menyikapi pasien-pasien yang non-muslim? Nah, itu nanti akan kita bahas semuanya. Tetapi sebelum pembahasan kita mulai, kita jeda dengan sebuah lagu yang akan lewat. Dan tetap panteng di Ras FM 95,5
3 Muslim Station. Baik sahabat Ras FM, di mana saja Anda berada, kita kembali membahas tentang pengobatan tibun nabawi ya, mengenai teknik bekam dan pengalaman Abu Balkis, yang dimana Abu Balkis ini adalah seorang terapis tunanetra yang akan kita coba ajak ngobrol kurang lebih 5 jam ya. Wow. Mudah-mudahan sahabat Ras FM tidak bosan ya. Baik, Abu, apa sih pemicu Abu dulu untuk belajar bekam ini? Kira-kira ada nggak sih yang mengajak ataupun ada yang mengiming-imingi, atau memang dari diri sendiri? Ya baik, saya pengen menyapa juga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat Ras FM ya. Jadi kalau bicara soal bekam, pengalaman saya itu Ya. sebetulnya benar-benar di luar dugaan gitu ya. Bukan karena dipengaruhi orang, bukan karena apa. Jadi saya ini bermula dari buka jasanya itu pijat. Ya kan, karena alhamdulillah tempatnya di pinggir jalan gitu kan. Ceritanya mah mungkin kalau bicara dari depan gue tempatnya lux gitu kan, mewah gitu kan. Jarang-jarang kan klinik pijat, mohon maaf, kelihatannya tempatnya kok beda gitu kan. Ya. Sehingga ada seorang ibu ya kan, sengaja mampir dia. Dia permisi, assalamualaikum. Dan waktu itu tahun 2009, saya ingat 2009. Dan seorang ibu tanya, Pak, di sini bisa bekam nggak? Dia nggak lihat, dia nggak tahu, nggak ngeh gitu kan. Kalau yang dia tanya itu tunanetra, ya kan. Dia sendiri nggak tahu, jadi dia taunya ini klinik pijat gitu kan. Ya. Nggak kelihatan. Dan udah gitu kan, saya memang kalau di ruangan kita sendiri kan udah kayak rumah kita itu kan nggak perlu pakai tongkat, nggak perlu pakai alat apapun. Kita tahu di mana kursi, di mana apa gitu kan, tahu semua kan. Iya. Nah saya jawab aja gini, spontan gitu. Insya Allah ibu tahun depan kita buka praktik bekam di sini. Ya kan? Ya. Itu saya kalau kita itu merinding loh, merinding. Kenapa saya bilang saya merinding? Karena itu benar-benar ya Allah, apa mungkin? Gitu. Bukan kalau kita bicara takdir kan memang, tapi kan secara logikanya bekam itu kan satu mengeluarkan darah. Tentunya kan itu hal yang untuk sebagian masyarakat, Ya. termasuk saya dulu awalnya juga berpikir sama. Ya kan, ini pasti berisiko, tapi kita bilang insya Allah tahun depan. Tapi saya yakin lidah saya ini Allah yang gerakin. Ya. Ya kan. Tiba-tiba akhirnya saya coba, akhirnya kata-kata insya Allah tahun depan itu tuh terngiang-ngiang terus tuh, terngiang-ngiang terus sampai akhirnya saya memberanikan diri cari tahu, asal ada kursus gitu kan. Saya nanya, ya saya bertanya, Pak, saya mau ikut pelatihan bekam. Oh silakan. Awalnya semua bilang silakan Pak, kami senang kalau ada yang mau belajar, apalagi bla 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 segala macam. Ketika saya bilang, maaf Pak, saya tunanetra, boleh nggak? Ya kan? Dan jawabannya apa? Waduh, langsung waduh gitu. Pak, tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tapi saya, waduh, dibilangin. Saya juga nanyanya separuh ini. Separuh harga. Separuh harga. Iya kan? Nah, sampai pada akhirnya ya kan ada seseorang dia talk show, dan kebetulan saya sebut aja nggak apa-apa ya, saya sebut aja, makanya saya jadi dari tadi itu agak-agak senyum-senyum sendiri. Ada satu hal yang menarik. Justru saya waktu itu tahu pelatihan bekam itu dari radio ini. Dari ada seorang ustadz, saya nggak sebut. Ya. Talk show di sini, dia waktu itu buka pelatihan. Mencari orang yang mau ikut pelatihan bekam. Karena itu di on air, ya kan, di on air. Saya tanya, Pak Ustadz, boleh nggak saya ikut? Oh silakan Pak. Ada syaratnya nggak? Saya bikin, jadi kan live ya, posisinya live. Nggak ada syaratnya kok, gini-gini. Yakin ya Pak Ustadz? Benar, yang penting ada kemauan. Saya ini tunanetra, kayak gitu ya. Mungkin karena udah live ya, dia juga, oh ya kalau memang Bapak yakin Bapak mampu, silakan Pak datang ke tempat kami. Nah, ya kan? Ya. Datang ke tempat kami, ya kan? Dan alhamdulillah kan, karena udah gitu ya saya mungkin inilah cara Allah.
gitu kan. Saya datang dan diajak komunikasi, biasalah wawancara segala macam. Dan itulah saya pun tunanetra satu-satunya yang ikut waktu itu ya. Waktu itu. Dan sebetulnya juga yang ngasih tahu, mohon maaf ya, yang berpenglihatan, maaf saya kalau saya omong gitu, kayaknya mereka juga separuh hati gitu ngasih tahu saya tekniknya. Begini, begitu. Jadi di sini loh titiknya, di sini loh anunya. Saya memahami itu. Oh iya mungkin. Sampai pada akhirnya karena di situ secaranya lebih banyak mandiri belajarnya, ya kan? Iya. Akhirnya saya tanya sama pengelola yang punya tempat. Ini komputer kan suka banyak yang make nih. Komputer jadi kayak semacam siapa yang mau ngajar dibuka materi udah ada di komputer. Akhirnya saya mohon izin, boleh nggak Pak materi yang ada di komputer ini saya copy? Oh silakan kalau memang bisa ambil, itu kepunyaan Allah. Iya. Nah sampai akhirnya saya justru lebih detailnya menguasainya ketika melihat teknik-teknik materi yang ada di situ, ya kan, saya copy, saya masukin ke dalam flashdisk, saya nyetok itu. Nah sesampainya di rumah akhirnya saya pelajari sendiri. Saya minta bantuan yang lain, ini posisinya di mana sih? Ini posisinya di mana? Dan dari situ jadi tempat itu hanya sebatas saya untuk seolah-olah cuma untuk biar saya dapetin materi. Iya. Ya kan? Karena pembelajarannya kalau orang melihat itu kan mohon maaf ya gampang. Betul. Nih ya Mas ya, ditaruh di sini. Di sini itu di mana? Masih saya selalu ininya juga. Jadi kan lama-lama yang ngajarin juga kan agak-agak ya saya malu lah gitu kan. Nah sampai akhirnya ya saya bukan memilih apa ya, tapi ada alhamdulillah teman-teman saya ada sebagian yang malah mensupport saya di situ. Jadi akhirnya justru ketika ada kesempatan justru saya buktikan sebelum saya buka praktek kita bikin kayak semacam pengobatan massal. Nah anehnya takdir Allah lagi, teman-teman bingung mau buka prakteknya di mana, buat pelatihannya di mana, apa pengobatan. Saya bilang aja di rumah Abu aja ya, gimana gitu kan. Boleh, ayo teman-teman semua pada kumpul di rumah saya, kita buka pengobatan massal. Akhirnya dari situ masyarakat tahu bahwasanya di tempat saya sekarang ada bekam. Awalnya masih, tapi akhirnya teman-teman bilang, ini mah sama aja kita ngomongin Abu Bilqis. Ya kan? Cuma memang memang tetap tentunya itu nggak cuma di situ. Ya kan? Kendalanya banyak. Bukan gak ada ya, suka dukanya itu tetap ada. Jadi bukan berarti dimulus-mulus aja, ya kan? Jadi pada intinya sebetulnya kita, ya kan, tinggal nanti mungkin lebih terbuka lagi kalau ada pertanyaan dari moderator itu sendiri. Jadi intinya sebenarnya kita itu bisa, cuma gini, ada cumanya. Kita itu punya cara yang berbeda. Sebagaimana kita membaca, ya kan? Kita membaca dengan apa? Braille dengan huruf timbul. Tapi penyebutannya tetap A, B, C, D, E, F, G kan? Tidak berubah ya? Tidak berubah. Begitu juga dengan huruf Arab. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho gitu kan? Dan seterusnya. Tapi apakah hurufnya sama? Bentuknya? Kan tidak. Ya. Satu lagi yang bikin yang ini harus dibuka gitu di masyarakat ya. Kan berkembang sekarang kita menggunakan handphone Android. Iya. Bisa nggak Android diraba? Bisa kan? Iya. Bisa kita raba. Tapi masyarakat umum tahunya Android itu adalah layar sentuh yang tidak bisa ada timbul-timbulnya. Betul. Nah, tapi pada kenyataannya Pak, pelan-pelan akhirnya kita informasikan bahwasanya kita pun bisa. Cuma dengan cara yang berbeda, termasuk bekam. Iya. Gitu. Betul Bu. Kalau kita berbicara Android, ini sekarang 2001 sudah menjelang era digital. Dan masih saja ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau WhatsApp, bagaimana caranya kalau pakai aplikasi A, B, dan C gitu. Seharusnya di zaman seperti sekarang ini sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Ya karena dengan teknologi yang canggih dan sosialisasi daripada yang punya teknologi ini juga tidak memandang bulu gitu kan. Bahkan di Android tersebut sudah diberikan sebuah akses untuk disabilitas netra kan? Betul. 95,5 Res FM Jakarta, Drill Muslim Station. Masih bersama Ruang Aspirasi bersama Res FM Jakarta tentunya ya.
Dan saya masih ditemani oleh Kang Boni, ada Balisa, dan Abu Belkis selaku narasumber kita yang betul-betul spesial hari ini. Kita masih membahas tentang pengobatan timbul nabawi atau dikenal dengan bekam. Bekam atau bekam? Bekam, sama aja. Main bola itu. Pemain bola ya, bekam. Baik, sahabat RSMM, sekali lagi jika Anda mau bertanya-tanya sama narasumber kita, langsung layangkan saja WhatsApp Anda ke 0817 195 955 0817 195 955. Atau YouTube. Nah, kita ngobrol kembali dengan bukan Kang, Abu ya, lupa saya. Saya biasa kalau di luar sana menyebutnya Kang. Nggak apa-apa, Kang Abu, jadinya gitu kan. Ada juga yang bilang begitu, masanya Kang Abu ada gitu, jadi ya dibikin enak aja. Tapi nggak pas. Nggak pas, betul. Nah, dengan pengalaman tadi itu, belajar, dapat, ya kalau saya bilang sih, dapat diskriminasi ya Bu ya. Ya. Lalu dengan pengalaman praktik selama ini, apa suka dukanya itu? Tentunya kalau pijat kan kita mungkin yang namanya masyir baru pertama kali adalah hal-hal yang kita alami, entah itu salah pencet atau apa. Nah, dalam bekam ini gimana suka dukanya? Abu, silakan. Iya, jadi ketika kita bicara bekam, ya kan tentunya kita harus tahu dulu apa yang menjadi, apalagi kita nggak lihat ya. Harusnya kita konsep apa ya bahasanya ya yang paling enak. Kita harus memahami dulu apa sih yang bikin orang tidak mau dibekam sama mau dibekam. Ya kan? Iya. Kita kalau saya waktu itu saya buat seperti itu, saya berpikir sambil saya tulis gitu. Orang biasanya mau dibekam karena dia, mohon maaf, karena dia udah kecewa dengan pengobatan lain. Satu. Yang kedua, dia memang pengen menjalani sunnah. Yang ngomongnya dulu nih, ya kan? Nah, yang ketiga adalah dia memang cuma ngikutin kayak orang, wah dia lagi tren bekam, wah lagi tren ini. Indonesia itu kan begitu, apa-apa yang baru setelah jadi lataan ya? Ya, jadi lataan gitu kan. Seolah-olah yang lain kayak nggak ada yang bagus gitu kan, seolah-olah gitu. Betul. Nah, terus kita masuk ke kenapa orang nggak mau dibekam, ya kan? Biasanya orang nggak mau dibekam. Menurut Pak D, menurut Kang Sule? Pertama mungkin takut jarum. Satu, ya kan? Kedua takut lihat darah. Dua. Ketiga tidak terbiasa tentu. Ada lagi. Ada lagi. Orang sudah kadung, ya kan? Kalau nggak percaya nanti dilihat ya. Yeah. Orang udah kadung itu lihat bekam itu serem. Yeah. Karena apa? Itu darah kok banyak banget. Coba kita lihat channel YouTube, mohon maaf. Itu kalau ngiklanin bekam pasti yang dia tonjolkan bukan manfaatnya. Tapi banyak ke darah yang keluar. Bayangin aja orang lihat darah aja udah takut. Gimana kalau darah masih aja dikeluarin? Contoh kayak ada orang kecelakaan, itu darahnya banyak banget gitu kan. Yeah. Kayaknya orang keluar darah itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Oh jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan gue bisa mati nih kalau darah gue diambilkan gitu. Jadi ada ketakutan, ya kan? Nah ini udah lagi gini, yang bekam kagak ngeliat lagi, udah gimana nah? Makin ketakutan. Ketakutan. Jadi gini, kita harus siap. Yang pertama kita harus siap gini, kita harus maklum kalau orang takut sama bekam, sama yang kata jadi dia takut apa yang tunangannya. Kita jangan memaksakan orang untuk tidak takut. Biasanya kita memaksakan, nggak usah takut Pak, ini nggak apa-apa kok. Tapi kita nggak ngasih tahu kenapa orang harus takut. Iya. Cuma juga nggak usah takut. Rasa takut itu muncul dari apa? Dari dalam diri kita yang masuk, dari informasi yang masuk ke dalam memori kita. Betul. Sama ya, kayak ketemu dengan hantu ya. Nah, gitu kan. Padahal kalau kita ngomongin hantu, mohon maaf, pernah nggak ada orang yang ditelan sama hantu? Belum ada. Belum ada kan? Nah, sama. Jadi kita harus merubah cara pandang, ya kan? Merubah cara pandang. Jadi gini, ketika itu saya akhirnya tidak membuat bekam, tapi saya praktek. Jadi gini, karena saya memang awalnya terapis pijat, setiap kali ada yang datang, tentunya dia punya keluhan sendiri kan. Yeah. Yang saya lakukan pertama adalah cara bekam saya beda, nggak seperti orang bekam pada umum. Jadi
Saya bilang tadi, kita harus merubah tapi harus punya cara sendiri gitu kan. Biasa kan orang dibekam di punggung sekian titik, di jidat sekian titik. Pasti kan udah ketahuan kalau itu kita bekam. Betul kan? Nah ini saya punya teknik sendiri, yaitu ketika orang datang pijit, udah pijit aja. Tapi saya tanya, keluhannya apa mas? Begini. Gak ya kan? Duit mas. Biasanya kan gini, biasanya mereka itu keluhannya sakit pinggang, betul kan? Sakit kepala kan? Iya. Benar kan? Nah, untuk memasukkan informasi ke si pasien, bagaimana dia mau dibekam, adalah kita memberikan informasi yang kita tahu. Misalkan kita sebagai terapis nih, dia keluhannya, mohon maaf, keluhannya sakit pinggang, punggung sering nyeri gitu. Kalau kita tahu itu jenis penyakitnya apa, kita nggak usah sebut, tapi kita bilang, oh mas ini ada gangguan di organ apa. Pasti dia takut nggak? Ya, ada yang enggak, ada yang takut. Ada yang takut. Tinggal bagaimana kita menyampaikan. Pasti kan dia nanya, oh itu dipijit bisa selesai nggak mas? Pasti karena dia lagi dipijit. Ya. Nah, jadi kita giring. Kalau mas mau, nah, kita ada terapi lain mas selain dipijit. Ya, terapi apa itu? Ya sekarang mas mau dulu apa enggak? Kok maksa? Iya sekarang gini. Sekarang saya, bapak begitu nanya. Ya sekarang bapak ke dokter. Bapak berobat. Pernah nggak bapak nanya, dok ini saya akan diapain? Pernah nggak bertanya? Oh iya. Nah, jadi kita memang harus banyak cara, harus banyak informasi bagaimana cara berkomunikasi. Ya itu yang perlu. Ya kan. Sebetulnya kalau kita bisa merubah sudut pandang, maka tadi kita harus tahu dulu. Biar kita tahu bagaimana cara merubah. Kita kan selama ini cuma tahu, ya saya bilang tadi, orang takut dibekam karena ini. Jadi kita jangan sebut bekam ketika itu. Ya kan, tetap dipijit sampai selesai. Nah di bagian yang dia punya keluhan itu akhirnya saya kop. Ya kan, saya bilangnya, gimana mas rasa nyerinya? Ada kan, ya udah mas kamu tidur aja. Ya kan, nah ketika kita mengkop itu kan butuh waktu beberapa lama. Ketika dia tertidur saya baru ambil darahnya. Nggak kaget? Enggak, karena dia udah tidur. Oh. Jadi jangan salah, nah ini yang orang lain, diambil darah sakit. Enggak, karena justru ketika dia di kop pertama kali, sebenarnya yang sakitnya itu, bukan ketika kita ngambil darah. Iya, betul. Ya kan? Ketika di kop pertama aja dia enjoy, kalau dia tertidur, saya copot, jadi nggak dibekam keseluruhan bagian itunya. Pas sudah selesai, ya kan? Wah, enak nggak pak? Ini punggung saya enteng nih, gitu kan, bunda. Tadi pakainya, nih pak, ini yang menyebabkan punggung bapak nggak enak. Jadi kita kasih tahu darahnya, hasilnya. Bukan dilihat prosesnya, hasilnya nih pak. Yang menyebabkan bapak seperti ini adalah pengentalan darah di organ ini. Jadi kita jangan cukup tahu metodenya, tapi kita harus banyak informasi bagaimana cara menangani pengobatan. Karena kan ketika kita bicara sebuah pengobatan, sebenarnya kan sama. Mau kita pijit, mau kita shiatsu, mau kita akupuntur, sebenarnya kan kita harus tahu penyebabnya apa, kendalanya di mana. Sedangkan pijit, bekam, itu kan cuma teknik. Iya. Nah, cuma bagaimana ketika dia menerima manfaat, itu bahasa gampangnya, tanpa harus tahu dari awalnya bekam. Karena ketika kita sebut bekam, pasti orang langsung mikir, waduh, darah gue dia ambil nih, wah bakal begini. Apa yang kalau kita ceritain, di dalam tubuh kita, jadi kesannya itu menakutkan. Iya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu salah satu trik. Nah, akhirnya dari pasien satu ke pasien yang lain, akhirnya kan jadi tahu, sebenarnya kita dibekam. Tapi kan akhirnya mereka udah enjoy. Iya. Jadi posisi dia enjoy, tinggal akhirnya kan namanya dari mulut ke mulut, ya kan? Sampai akhirnya ketahuan lah bahwa tempat saya praktek itu melayani jasa bekam. Tapi di pelangnya tetap klinik pijat. Tapi untuk pertama kali melakukan hal seperti itu, Abu, ada nggak perasaan takut atau grogi lah kata anak sekarang ya, untuk melakukan itu, ada nggak? Apapun namanya, itu pasti. Cuma waktu itu saya dan teman-teman itu ketika kita sama-sama belajar, kita latihan. Jadi kita sebenarnya sebelum membekam, kita harus merasakan dulu dibekam itu kayak gimana. Jadi yang sudah bisa, benar-benar sudah bisa, yuk kita gantian, kita dibekam. Kita dibekamin dulu tuh. Nah, rasanya juga seperti ini, dampak seperti ini. Nah, coba sekarang gantian kita yang praktek. Jadi kita itu sebelum terjun,
Ya kan kita latihan dulu, banyak-banyak latihan, ya kan. Terus kalaupun kita mau coba praktek, jangan orang yang jauh, orang yang kita kenal yang mau mengkritik kita, yang udah care sama kita, yang udah transnya tinggi ke kita. Jadi jangan langsung kita buka, saya udah bisa bekam ini, buka, jangan. Itu insya Allah bukan berarti mendahului yang di atas ya, insya Allah nggak laku. Berarti bekam ini sama halnya seperti kita belajar silat ya. Betul. Jadi kalau belajar silat itu kan kita latihan, terus dipukul kadang sama guru kita. Rasanya dipukul itu seperti apa? Betul. Nah, itulah yang nanti akan dirasakan oleh siapa yang kamu pukul gitu kan? Betul. Iya. Bahkan yang ngeri ini, yang saya ngeri kalau ingat itu, kalau masalah dibekam di punggung, di leher, masih agak nyaman lah, nggak terlalu takut. Ya. Bayangin ketika itu dibekam di ubun-ubun. Tapi ada ya? Dan itu ada, itu ada bekam di ubun-ubun. Banyak justru yang menakutkan itu, ya kan? Dan itu pun saya bukan tidak merekomendasikan ya. Kalau kita tidak yakin, masih ragu, jangan pernah kita praktekin ke pasien. Iya. Nah, ada pertanyaan nih dari saya maksudnya. Pada saat dibekam, pasien itu paling bagus posisinya tidur atau duduk seperti kita seperti sekarang ini, karena saya sudah mengalami dua-duanya itu. Dan akibatnya ternyata kalau dibekam dengan posisi duduk seperti sekarang ini itu fatal akibatnya ternyata. Nah, kalau menurut pengalaman Abu ini seperti apa? Nah, kalau sekarang saya tanya dulu, ini kan kasus nih, fatal. Fatal yang terjadinya apa? Saya itu hampir pingsan dulu. Oke. Terus muntah-muntah. Oke. Terus kepala keliengan, pokoknya kalau enggak segera bantu sama kan bisa pingsan. Dan sebelah saya pun seperti itu, karena kita pernah mengadakan sebuah sebuah pengobatan massal lah. Iya. Tapi posisi duduk bekamnya bukan tidur. Nah, kalau tidur saya sudah beberapa kali itu melakukan dibekam, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi penyebabnya itu sebetulnya bukan masalah posisi. Sebenarnya lebih kepada, kalau untuk masalah duduk dan tidur itu lebih kepada kenyamanan si terapis, bukan si pasien. Satu. Yang kedua, kemungkinan ketika itu darah kan lagi rendah. Oh, pengaruh ya? Pengaruh. Jadi gini, ada teknik sendiri gini. Biasanya kan orang kalau bekam main langsung semua titik. Ya kan? Nah, sebetulnya perlu kita komunikasikan dulu. Kalaupun kita belum punya alatnya, kita komunikasikan dulu. Gejala darah rendah itu apa? Kita cari tahu, kita tanya, jangan Mas darahnya rendah ya? Jangan. Karena dia akan jadi apa? Mas darahnya tinggi ya? Jangan. Tapi kita harus banyak-banyak baca ciri-ciri orang darah rendah, ciri-ciri orang darah tinggi, ciri-ciri asam urat gitu kan. Nah, berbekal itulah, itu kita jadiin pertanyaan. Kalau di tensi itu bisa menjadi tolak ukur nggak? Bisa. Nah, cuma gini, ketika kita tahu, nah ini kalau ini pengalaman pribadi ya, bukan teori ya, mohon maaf. Jadi kalau ini menjadi berbeda juga mohon maaf. Jadi waktu itu istri saya sudah punya istri. Kemarin ngakunya masih bujang. Waktu itu istri saya membekam pasien. Iya. Ya kan, dia darah rendah. Ya kan? Kalau kata yang dirasakan oleh Kang Sule itu kan hampir pingsan. Ini bukan hampir, tapi pingsan beneran. Oh, iya. Memang sebelah saya itu juga pingsan. Pingsan betul itu. Iya, itu akibatnya karena darah rendah. Sehingga perlu teknik. Kalau kita membekam, pertama harus kita sering komunikasi. Ketika kita ambil beberapa titik, tanya dulu. Mas, Mbak, gitu. Ada yang dirasain nggak? Apa pusing? Apa mual? Kan? Kalau dia bilang nggak, lanjut. Nah, tapi kalau dia ada yang kita sebutkan tadi, stop. Stopnya bukan berarti apa? Stop, titiknya jangan ditambah dulu. Selesain, baru gimana? Udah segera nggak? Segera. Lanjutin ke bawah. Ya kan? Iya. Jadi dicicil, bahasa gampangnya dicicil. Nah, kalau memang dia posisinya masih ketika masih di posisi tadi baru beberapa titik masih mual, kita mau tambah dia masih mual, ya kita harus yang punya tempat siapkan teh hangat. Gitu udah dulu, kasih minum teh dulu, atau kalau memang ada madu kasih air madu. Ya kan?
dikasih air madu sehingga jadi agak ini, jadi didampingin dengan air madu atau teh, dan baru kita lanjutkan. Ya kan? Cuma memang sebaiknya kalau memang darah rendah itu saya bilang tadi dicicil, jangan langsung banyak, gitu kan. Biasanya itu kan juga pengaruh darah rendah tadi, dia pusing leyang itu karena kan memang daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus. Berbeda dengan orang yang darah tinggi. Darah tinggi itu malah kita lihat dia langsung kayak ada darah tinggi atau darah rendah, itu kan sebenarnya masalahnya bukan di jumlah darah tapi di tekanan. Ya. Ya kan. Nah kalau orang darah tinggi di bekam, langsung enteng dia, karena apa? Ibarat tekanan dari dalam mau keluar nggak ada jalur. Nah ketika kita kop gitu kan langsung biasanya darahnya akan lebih banyak. Walaupun ya jangan kita bilang wah di daerah sini penyakitnya banyak ya Mas ya, karena darahnya banyak. Itu nggak jadi ukuran, walaupun memang setiap titik itu memang nggak sama. Ya kan? Saya pernah ngebekam orang nggak ada darahnya, cuma plek gitu loh, nggak ada darahnya pernah. Ya. Tapi itu memang ternyata memang kondisi dia itu sehat, cuma karena dia cuma pegal-pegal atau apa. Dan memang ketika di kopi itu, di bekam itu, dia tubuhnya jadi relax. Ya kan? Kenapa pada akhirnya saya lebih menyarankan, bukan berarti ini ya, pijat kita bagus, lebih bagus kita komunikasiin, tapi kalau kita punya waktu yang sedikit, lebih baik bekam. Contoh, ada orang datang ke kita, Pak, saya mau pijit, tapi saya punya waktu cuma sebentar, bisa nggak? Kita tawarkan solusi, Pak. Kalau mijit nggak 1 jam misalnya, itu nggak akan kepegang semua, Pak, nggak maksimal. Gimana kalau dibekam aja? Dibekam cukup 30 menit gitu kan? Badan kita udah sikat. Itu kan solusi. Kalau dia nggak mau, ya berarti dia harus sikat. Tapi emang dibekam nggak apa-apa ya Mas? Pasti kan ada pertanyaan, nggak apa-apa Mas? Pasti jawaban kita gampang. Kalau memang kenapa Mas, kenapa saya buka? Iya. Kita harus pintar ngomong loh. Dalam hal ini komunikasi lah intinya kan gitu. Walaupun memang untuk berkomunikasi itu ternyata ada ilmunya. Iya gitu. Sih. Betul. Memang komunikasi itu diperlukan, dan itu yang masih jarang kita ketemukan. Jangankan kok seperti itu, misalnya kita pijit saja ya. Pada dasarnya kan pijit itu kita komunikasikan cukup nggak segini Mas. Nah terkadang ada masir yang betul-betul biasa mijit kenceng, begitu menemukan pasien yang tidak kuat kenceng, dipijit kenceng juga. Nah, pentingnya komunikasi seperti itu ya. Itu banyak. Dan mungkin sebuah pertanyaan, Abu nih. Tadi ada kita sempat menyebut sunnah ya. Sempat menyebut sunnah. Nah, kira-kira misalnya saudara kita yang non muslim untuk bekam itu boleh atau tidak? Dijawab nanti. 95,5 Ras FM Drill Muslim Station. Ya, kembali lagi bersama Ruang Aspirasi di sini. Dengan saya Sulaiman, ditemani oleh Kang Boni, ada Mbak Lisa, dan narasumber kita yang spesial di kesempatan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 hari ini, Abu Bilqis ya, yang akan kita coba ajak ngobrol tentang pengalaman suka duka beliau yang sudah buka praktik bekam ya. Beliau ini seorang terapis tunanetra, sahabat Ras FM. Jadi bahwasanya tunanetra itu ternyata bukan hanya pijat saja, ternyata bekam pun bisa. Nah, selamat mendengarkan juga mungkin bagi sahabat Ras FM yang baru saja stay tune di acara Ruang Aspirasi. Inilah Ruang Aspirasi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengobatan tibun nabawi atau lebih dikenal dengan bekam. Sahabat Ras FM, jika ada yang mau bertanya langsung saja layangkan ke WhatsApp 0817 195 955 0817 195 955. Pasti dibaca ya. Pokoknya betul-betul hari ini spesialis tentang pengobatan tibun nabawi yang masih awam untuk sahabat tunanetra ya. Kalau untuk non tunanetra saya rasa sudah banyak, dan saya rasa ini bisa menjadi pengobatan alternatif atau
bisa menjadi mata pencarian alternatif atau bisa kita kolaborasikan dengan pijat ya tentunya, karena apapun bentuknya yang penting kan kita usaha ikhtiar doa, mengenai hasil itu Allah yang menentukan. Gitu kan Abu ya? Iya betul. Nah sekarang baru dijawab pertanyaan saya yang tadi itu, katanya kan kalau kita berbicara tentang agamais, khususnya kita yang beragama Islam, bekam ini adalah sunnah. Dan memang pengalaman saya juga yang pernah saya dengar, mohon maaf nih saudara-saudara kita yang non muslim, katanya kalau di bekam itu kebanyakan tidak mau karena itu pengobatan secara Islam. Nah, mohon dijelaskan mungkin Abu supaya kita obat itu mungkin cocok-cocokan, tetapi kenapa kita tidak mencoba dengan cara seperti ini? Dan saya rasa ini bukan halal haramnya, tapi kebanyakan halal kan, tidak ada haramnya kan. Adapun secara Islam mungkin, nah nanti Abu bisa jelaskan seperti apa sih sebenarnya, kenapa disunahkan, atau kenapa teman-teman atau saudara kita yang non muslim itu kok mempunyai prinsip seperti yang saya sebutkan tadi itu. Karena kalau kita melaksanakan pengobatan secara bekam itu pengobatan secara Islam. Nah, silakan Abu. Baik, ini jadi kembali ke mirip-mirip balik awal, lebih kepada informasi yang diterima di masyarakat. Seringkali kan kita juga dengar pengobatan Islam, pengobatan tibbun nabawi. Benar, kalau kita bilang pengobatan tibbun nabawinya saya setuju. Tapi ketika kita menyebut bekam itu pengobatan Islam, itu salah, ya kan? Karena kalau nanti bolehlah sahabat Res FM cek sejarah bekam, ya kan? Jangan sampai dibilang nih Abu Bilqis asal ngecap doang nih, tukang obat nih, gitu kan? Kan mentang-mentang dia praktek bekam, mentang-mentang dia praktek bekam, biar pasiennya banyak. Biar pasiennya ya kan? Tapi tidak begitu kan Abu ya? Bukan. Karena kita berbagi pengalaman, berbagi wawasan ini supaya masyarakat kita yang mendengarkan acara ini betul-betul tidak menerima informasi secara tangguh ya. Betul. Jadi sebetulnya banyak literatur lah ya. Sebenarnya kalau kita bilang bekam itu sebetulnya jauh sebelum Nabi Muhammad ada, itu sudah ada. Jadi dari zaman Mesir kuno itu sudah ada, ya kan? Konon saya lupa waktu itu saya pernah baca, ya kan? Iya. Jadi awalnya itu ada angkatan perang, lagi lari kakinya bengkak sakit. Akhirnya tanpa sengaja langsung dia black. Pas bengkaknya itu? Iya, pas bengkaknya itu, dan darahnya itu keluar. Ya kan? Jadi kan kalau dulu itu kan nggak bicara mohon maaf, kalau sekarang kan kita apa-apa jadi ini steril nggak, ini begini nggak, jadi ribet ya kan. Betul. Nah padahal dulu itu nggak pernah berpikir ini steril atau tidak gitu kan. Nah jadi sebetulnya dari zaman Mesir kuno, bahkan lebih detail lagi juga banyak yang merekomendasikan gitu kan. Jadi istilahnya sama kayak pijat juga kan bukan hal baru kan, sebetulnya bekam pijat itu bukan hal baru, cuma di kita itu baru dipopulerkan, gitu kan. Nah, kenapa akhirnya kok disebut jadi ini disunahkan? Karena gini, ibarat kita ini kan sebagai seorang pengikut, ibarat contoh lah, nggak usah jauh-jauh, misalnya Kang Sule. Kang Sule lagi kumpul di mana, terus ada seorang yang punya pengaruh, ya kan? Ya, kalau mau ini mah mau dipijit atau dibawa ke Abu Bilqis saja. Ya kan, istilahnya dia merekomendasikan. Ya kan? Dan dia rekomendasikan. Nah, salah satunya itu Rasulullah merekomendasikannya itu. Walaupun ada yang meriwayatkan, ada yang menjabarkan, tapi saya belum nemu dalilnya ya, mohon maaf. Katanya waktu Isra Mi'raj tuh Nabi di Mekah. Tapi sampai sekarang saya belum nemuin. Mudah-mudahan nanti sahabat Res FM malah dia bisa nemuin. Jadi istilahnya ini yang direkomendasikan. Nah, sedangkan yang kita ketahui adalah perkataan, perbuatan, tindakan apapun itu termasuk sunnah, sehingga itulah yang dijadikan landasan, ya kan? Dan memang ada juga tanggal-tanggal yang disunahkan untuk bekam itu ya. Iya, kan? Pernah saya dengar juga. Nah, itu. Dan itu yang saya sayangkan kadang-kadang malah dijadiin ajang buat iklan.
Ini mohon maaf ya yang suka iklan ya, mohon maaf. Jadi saya juga iklan. Ya kan saat baik itu berukam tanggal sekian nih, pas tanggal sekian gitu kan, tanggal 11, 12, 13 gitu kan. Dan ada lagi yang lebih detail Abu, harinya. Iya, ada juga. Ya, ada harinya, bahkan nggak boleh hari apa gitu. Betul, ya betul. Kan? Padahal emang orang sakit dia milih waktu. Nah, itu makanya kita berpikirnya jangan sempit, tapi yang namanya orang jualan sah-sah aja. Jadi mohon maaf buat yang ini ya. Mungkin besok-besok saya makin ini makin tambah. Iya. Jadi memang pokoknya intinya gini Bu, satu guru satu ilmu, jangan mengganggu. Tapi yang jelas ketika saya ketemu dan pertanyaan Kang Sule ini sebetulnya akhirnya ini memang pas. Kenapa saya bilang pas? Waktu itu ada seorang wanita non muslim Katolik ya, karena di tempat saya dekat dengan, bisa dibilang ya alhamdulillah lah, kampung sawah itu sebuah kampung yang warganya tuh beraneka ragam. Termasuk komunikasi kita juga, karena dia ngerasa deket, ngerasa ini ya dia enak aja ngomong, oh ini pengobatan Islam ya Pak. Saya bilang kenapa? Berarti kita nggak boleh dong kan? Saya bilang begini, Ibu, saya bilang waktu itu pengobatan ini sebetulnya memang dari dulu udah ada, cuma kami sebagai umat muslim Rasul menyuruh kita untuk berbekam, bukan berarti Ibu nggak boleh. Tentunya Ibu akan bisa menerima manfaat dari bekam itu sendiri gitu sih. Jadi kami boleh, orang non muslim itu ibu kamu silakan, kenapa enggak, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah jadi mereka pun akhirnya malah tidak lagi ngasih itu tunanetranya, tapi dia berpikir oh kita nggak apa-apa kok, karena memang dari awal komunikasinya sudah dibangun ya kan. Bahkan sampai sekarang pun ya alhamdulillah di tempat saya itu orang udah, walaupun pernah ada yang datang, Pak ini tempat bekam ya. Iya Pak. Yang bekam siapa Pak? Saya Pak. Mundur dia, nggak jadi. Suatu saat dia pikir saya nggak ingat dengan suaranya. Apa namanya itu? Kirain mundur itu ngambil duit dulu, terus balik lagi gitu kan? Enggak, dia mundur. Tapi beberapa waktu lagi, mungkin sekitar 2-3 bulanan lah, mungkin dia udah dapat referensi informasi kali ya. Iya. Pak, saya mau bekam, bisa Pak? Bisa, gitu kan? Ya kan, dia sudah sempat tanya, Pak, memang tunanetra bisa bekam? Dia mulai begitu bertanyanya. Akhirnya saya bilang gini aja, saya tahu sebetulnya orang ini adalah orang yang waktu itu mundur. Saya nggak singgung dulu. Ya Pak, tentunya orang buka praktek tentunya dia punya alasan. Masa iya saya nggak bisa, saya mau, oh iya ya udah Pak, saya mau dibekam. Akhirnya ngobrol panjang pendek, dia ngobrol nanya, Bapak sekolahnya di mana, ngomong kayaknya Bapak kayak bukan orang sembarang, kayaknya Bapak orang berpendidikan gitu. Ya saya sebut aja, alhamdulillah Pak, saya nyampe ke perguruan tinggi. Nah, kan gitu kan. Saya bilang, oh bisa ya Pak tunanetra kuliah. Nah dari situ tuh, ya alhamdulillah. Kenapa Bapak nggak melamar jadi pegawai negeri? Ini agak ini dulu nih, agak ngalor ngidul dulu. Ya Pak, bagaimana orang percaya Pak tunanetra? Iya tapi kan Bapak harusnya dia dengan bangganya ngangkat, ujung-ujungnya saya banting. Bukankah dulu Bapak yang menolak untuk takut di pekamah saya Pak? Sambil ketawa. Bukankah dulu Bapak? Iya dulu saya nggak tahu Pak begini. Nah sama Pak. Banyak orang nggak tahu tunanetra itu bisa seperti ini, seperti itu karena ketidaktahuan, tapi langsung menyimpulkan. Tapi dia orang itu nggak marah karena dikemasnya bukan dengan emosi gitu kan, kita layani, dia ngangkat-ngangkat, kita ganti lah sebagai ajang ini loh, ajang apa, pengen tahu ketika dia reaksi gitu, dan dia akhirnya ketawa. Dia ketawa gitu. Nah makanya setiap saya bersiaran di sini Bu selalu memberikan himbauan kepada sahabat Ras FM supaya kita itu bisa kok diajak berkolaborasi, tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya kan. Betul. Sehingga image tunanetra di masyarakat luar itu bukan hanya sekedar sebagai peminta-minta, sebenarnya tidak. Tetapi bagaimana caranya tunanetra itu bisa lebih bagus, ya tergantung masyarakatnya juga. Nah sekarang contoh gini, saya itu dari rumah kalau mau ke angkot itu ya, itu kurang lebih 800 meter. Saya sengaja jalan
menuju ke tempat angkot tersebut supaya kita berolahraga lah sama istri ya kan. Ternyata perlakuan di jalan itu malah seolah-olah kita dianggap peminta-minta, padahal kita pakaian rapi coba. Ya. Saya jujur lebih baik saya bekerja terlebih dahulu baru dapat hasil ketimbang harus kadang-kadang kita sudah berusaha tolak. Ada salah satu orang yang saya temukan itu, ini kan saya jalan tuh berdua sama istri, ini motor kenapa nih, saya jalan dia ikut jalan, saya berhenti dia ikut berhenti, tiba-tiba ada kesempatan langsung masukin uang ke kantong. Ya mungkin baik ya, tapi caranya nggak harus seperti itu saya rasa. Karena lebih baik saya ditanya, bapak mau kemana, ibu mau kemana, lebih baik itu ketimbang harus tiba-tiba, ini pak uang, ini pak sedikit rezeki. Ya, sedikit rezeki, kenapa nggak banyak sekali? Nah pengalaman saya, ya kenapa saya angkat ini supaya image kita tunanetra ini ke depan. Zaman udah canggih loh, zaman sudah modern, jangan sampai kemodernan kita yang sekarang ini anggapan tunanetra di masyarakat luar itu masih aja seperti dulu gitu. Jangan sampai seperti itu. Pernah pada suatu waktu saya masuk ke toko emas, mau beli emas gitu ceritanya ya. Nah begitu sampai di tokonya itu, biasalah tukang emas itu tak gitu kan. Ini pak saya kesini itu bukan mau minta, tapi mau beli emas. Mbok ya tanya dulu gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jangan ujuk-ujuk langsung ngasih. Allahu Akbar. Kembali kita ke laptop. Tapi menarik itu Pak. Sebelum ke laptop ya. Oke. Ya, saya menambahkan, dan ini kasusnya 2 tahun yang lalu. Ya kan? Waktu itu saya lagi membantu ngajarin teman tunanetra dia baru tunanetra. Menggunakan tongkat. Ya. Saya itu bener-bener emang lagi ngajarin dia jalan. Ya terus. Kan? Akhirnya saya jalan, yuk sambil kita jalan kita makan bakso. Ya kan? Ceritanya ada seorang ibu-ibu yang lagi makan, dia ngasih saya duit. Ya kan? Ketika dia ngasih duit, mohon maaf, malah sengaja saya terima. Terus saya duduk, mas, tukang bakso langganan, bikinin 2 ya. Oh ternyata dia bukan mau minta-minta, katanya dia malu sendiri. dan itu saya upload di Facebook. Dan dia yang komen tuh, itu berarti dia yang gak ngeliat masa orang rapi-rapi. Jadi memang gini, perlu kadang-kadang jadi gini, kadang-kadang kita nggak bisa nyalain, ya kan? Caranya adalah kita serang balik dengan cara itu kan gini, masyarakat bisa seperti itu karena dia melihatnya mayoritas yang dia jumpai. Biasanya gini, mohon maaf ya, biasanya yang peminta-minta adanya di mana? Pasar satu, pinggir jalan. Ya, yang biasa main ke pasar tuh mohon maaf, siapa yang sering ke pasar? Kalau menurut saya sih bukan masalah itu. Di mall aja kadang-kadang suka begitu. Iya betul, tapi maksud saya begini, kadungnya di masyarakat itu kan gini, ketika nggak tunanetra itu dia nganggapnya yang dia tahu tunanetra itu susah. Tapi ketika kita maunya sesuatu, pernah nggak diedukasi, pernah nggak dikasih penghargaan, coba dibilang hebat. Padahal kalau mau nih, misalkan kita tahu nih ada tunanetra punya potensi, dia nggak punya modal atau dia nggak bisa diekspos, bantulah diekspos, itu namanya membantu. Itu pernah kita bahas di sini ya Bu. Jadi sebagai closing saya, janganlah memuji, tapi begitu ada kesempatan untuk kita berkarya malah pakai orang lain. Nah itu pernah saya bahas di sini. Siap. Nggak tahu saya. Oh gitu ya. Siap. Kembali ke laptop. Iya. Balik ke laptop. Ya, baik sahabat Ras FM. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung WA ke 0817 195 955. Sekali lagi 0817 955 kebalik malah 0817 195 955. Karena narasumber kita spesialis sekali ini. Tunanetra bisa bekam. Emang bisa Pak? Bisa, kenapa tidak? Makanya buka praktik. Kalau nggak buka praktik mungkin Pak bisa bekam. Wah belum Pak, nanti lah kalau sudah buka praktik. Baik, Abu, nanti kita lanjut setelah jeda berikut ini. Masih di 95,5
Ras FM Drill Muslim Station 95,5 Ras FM Drill Muslim Station. Kembali lagi bersama saya Sulaiman di sini di acara Ruang Aspirasi, tentunya bersama narasumber kita yang spesial, Abu Bilqis. Yang mana Abu Bilqis ini merupakan terapis tunanetra yang sudah membuka praktek bekam. Bang, tunanetra bisa bekam, Pak? Bisa, kenapa tidak? Mau coba-coba. Tapi dengan cara yang berbeda. Oh iya. Saya rasa mengenai cara, contoh, ibaratnya kita mau ke Pulau Gadung. Ada yang lewat Bekasi, ada yang lewat Kampung Melayu, yang penting tujuannya sama kan? Betul. Nah, saya menarik dengan ini, Abu, apa namanya? Apa itu? Yang tadi Abu mendapatkan pasien, mohon maaf, dari non-muslim, karena Abu itu dikelilingi oleh berbagai macam dari suku agama lah ya. Nah, kira-kira dengan arahan pencerahan dari Abu tadi, lebih banyak pasien dari kalangan muslim atau non-muslim setelah mendapatkan pencerahan kan? Kalau kita berbicara tentang sunnah itu kayaknya sudah hak paten gitu kan? Nah, gimana pengalamannya ini setelah buka praktik bekam sekian lama, kemudian ada orang berprinsip bahwa bekam itu adalah sunnah, terlebih lagi yang sangat ekstrim lagi itu adalah pengobatan Islam. Nah, gimana? Jadi ketika informasi itu saya sampaikan, karena yang bertanya itu, kalau saya bilang mungkin dia entah aktivis, entah memang yang jelas dia orang penting di komunitas di agama mereka. Dan alhamdulillah bukan malah sih istilahnya, memang udah ada beberapa orang dan dia jadi malah rutin, ya kan? Dia rutin berbekam, diajakkan temennya, tetangganya, bahkan ketika saya atau istri saya nggak bisa, saya sarankan ke tempat lain lah. Intinya saya sarankan tempat lain. Dia nggak mau. Karena kan gini kan, mohon maaf ya, identik kan gini, ketika kita buka praktik bekam rata-rata itu, mohon maaf nih ya, biasa kalau kita datang ke tempat pengobatan bekam kan, si terapisnya itu pakai baju koko yang laki-laki. Kalau jilbab iyalah memang harus gitu kan. Dan iya memang. Jadi dari awalnya itu udah kesannya gini. Jadi dia datang dari luar kesannya ya mereka juga kan punya keyakinan berbeda gitu. Nah, tapi ketika dia datang ke tempat yang memang udah dibangunnya seperti itu image-nya, jadi ketika dia nyampe, ketika dia masuk, itu nuansa Islamnya kan pasti ditonjolkan dan memang itu sah-sah saja kan gitu kan. Nah tapi itu membuat dia nggak nyaman. Makanya mereka datang ke tempat saya. Dia memilih ketika memang saya ngasih informasi, ya kan, ngasih informasi seperti itu. Jadi ketika saya dan istri nggak bisa, dia milih bapak atau ibu bisanya kapan. Jadi kita udah kayak ini, udah kayak artis, kita yang ngatur. Iya. Selama ini kan kalau dapat pasien, kalau kita nggak bisa, selesai urusan kan gitu kan, lepas. Nah di saya baik pijit atau bekam, nah ini lagi-lagi komunikasi perlu kita pakai. Ini saya mau berbagi tips buat teman-teman semua. Mau itu tunanetra ataupun bukan tunanetra yang berprofesi sebagai terapis. Pasti kan pernah kan didatangi atau ditelepon, Pak, hari ini saya mau bekam tapi pijit lah, bisa nggak? Sebetulnya kita mungkin lagi di luar. Pasti jawaban kita, Pak, nggak bisa, Pak. Saya lagi di luar. Selesai nggak? Selesai. Dia tetap hilang nggak pasien kita? Pastinya. Saya punya trik. Pak, hari ini bisa pijat atau bekam nggak? Jam berapa, Pak? Sekarang. Pak, kalau sekarang saya nggak bisa. Saya bisa jam 10 gimana? Waduh, jam 10 saya nggak bisa, Pak. Bapak bisanya jam berapa, Pak? Sekarang? Ya kan nggak, selain ini, istilah kan gini, selain ini kita bikin janji, Pak. Istilah gitu, ini kan selain jam 10 nih, Pak, Bapak punya waktu lagi kapan? Nanti sore jam 5, oke Pak, cuma nanti jam 5 Bapak saya hubungi. Oke, baik. Nah, terlepas dia nanti mau lagi atau enggak, itu nomor 2. Nah, ketika kita ada tepat waktu jam 5, kita telepon. Pak, ini sudah jam 5, Bapak jadi nggak mau dipijit atau mau dibekam? Ya kan?
kebanyakan jadi. Oh. Terlepas dia karena udah ditelepon nih, itu mah urusan ini bahasa marketing ya. Iya. Nah, itu urusan dia sebenarnya karena kasihan sama kita. Yang penting kita bukan meminta dia. Oh Pak, setengah jam lagi deh saya. Oke Pak, setengah jam lagi saya tunggu. Setengah jam dia nggak datang, kita telepon lagi nggak apa-apa. Pak ini di 30 menit lagi nih, jadinya kalau nggak biar saya bisa ngatur. Kesannya jadi ini loh. Bukan dia yang butuh, bukan kita yang butuh, dia nih, lu tuh butuh gue gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau Bapak nggak datang berarti kita terima ke pasien aja Pak, gitu kan. Karena ada pasien lagi gitu? Iya, bukan. Kita siasati takutnya ada yang lain, atau kalau ada yang lain saya terima ya Pak, kalau Bapak nggak pasti. Nah, itu pernah kejadian, saya berantem sama pasien. Kok senangnya berantem? Jadi dia merasa, mohon maaf ya, dia ngerasa dia ini kan orang yang udah merasa deket, merasa apa. Ya kan saya tanya waktu itu kan gini, dia mau mijit waktu itu kan. Telepon Pak, jamin kata dia, nanti aja jam sekian deh Pak, saya kabarin lagi, nggak usah Bapak tanya. Ya udah, akhirnya kan saya terima dia telepon, Pak saya mau pijit, kan sekarang saya udah, kan tadi saya udah bilang, tadi Bapak bilangnya tunggu Bapak kabarin, kan sampai waktu yang saya tentuin Bapak nggak kabarin Pak, saya gituin kan. Bapak gimana sih malah mentingin orang lain, bisa nggak di cancel, yang lain biar saya aja. Saya bilangin, Bapak kalau jatahnya di cancel buat yang orang lain, Bapak mau nggak? Ya enggak lah, sama Pak. Jadi kita itu bener, jangan, ya mohon maaf ya, kita tunanetra nih, ini mohon maaf nih, kita kadang-kadang kebanyakan ngalah dan pasrah. Ya kan? Ya janganlah, kita harus tetap punya prinsip, kalau memang itu haknya si A, walaupun mohon maaf kan kadang-kadang ini etos kerja buat sahabat kita yang pernah kita buat. Contoh, kita udah ada janji sama A yang ngasih duitnya pas, tiba-tiba ada orang yang mau mijit duitnya gedean. Kira-kira yang tadi dibatalin ya? Biasanya juga dibatalin. Betul. Nah itu jangan. Yeah. Karena itu kepercayaan susah loh dibangunin. Jadi udah tetap rezeki itu yang kita ambil, ya kan? Ya memang udah waktunya. Jangan mentang-mentang ada yang ngasih gedean itu kita lepas. Jangan salah loh. Itu bisa jadi dia berdoa buruk loh buat kita. Karena apa? Ingat, doa orang yang teraniaya itu dikabulin, jawabnya kita bilang buruk. Nah ini yang nggak dipakai. Mohon maaf ya teman-temannya semua ya. Saya ngomong mungkin ini. Opo Bilkis kalau ngomong suka sekate-kate. Enggak, ini kadang-kadang kita suka melupakan hal yang kecil. Betul. Ya kan? Hal yang remeh-temeh tapi itu dampaknya gede loh buat urusan kita. Coba, ada orang sakit, minta tolong, terus mentang-mentang ada yang duitnya gedean. Ya kan? Saya pernah ngalamin itu, saya bilang, Pak maaf, saya harus nolong ini dan legend. Emang dia bayar berapa sih Pak? Sombongnya dia bilang, Pak ini bukan urusan bayar berapanya Pak, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap janji kita. Kalau Bapak mau jam sekian Pak, dan dia malah tetap menghargai kok. Kadang-kadang kan orang ngetes, ini orang sebatas mana sih gitu kan, ya kan. Makanya itu yang harus kita kalau mau punya usaha apapun, mau pengobatan, mau bisnis apapun, belajarlah kita bertanggung jawab dengan apa yang udah kita buat. Iya, betul itu. Karena tanggung jawab itu merupakan apa ya, pemicu kita juga untuk mau maju, mau diarahkan kemana nih bisnis kita, ya kan? Betul. Tapi kalau sudah rasa tanggung jawab tidak ada, bikin ini selesai, bikin itu selesai, jadi nggak kayak orang nggak punya tujuan jadinya kan? Iya. Masih bersama Rasa FM 95,5 Trail Muslim Station, tentunya bersama saya Sulaiman di sini di acara Ruang Aspirasi Tunanetra yang mana disiarkan setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai dengan jam 13 ya. Semangatnya baru bilang tadi ya, semangat ya. Tentunya masih bersama Abu Bilkis, orang terapis tunanetra yang pertama bahkan sudah membuka praktek bekam. Bagaimana dengan Anda mau dibekam datang ke Rasa FM? Tapi itu sudah ada satu ya. Mungkin alamatnya Pak Abu di mana gitu ya? Emang boleh Pak. Bayar royalti. Boleh kan? Kena royalti nanti. Baik. Sudah banyak yang kita sampaikan ya, baik itu di luar bekam tentang perawat ini. Iya. Masa lebih sayang mobil daripada tubuh ya kan? Ada yang terlewat tadi kita kayaknya, yang kepotong. Pas Iya.
tadi saya mau bercerita, sebetulnya banyak orang yang bisa bekam, tapi nggak ada yang berani buka praktek. Saya ingat saya itu kayaknya. Itu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Nanti kita dengar tayang ulang. Kalau mau salah, berarti ini materi baru. Iya. Kalau ada yang kelewat nanti ya bisa hubungi Kang Leman. Ya, boleh. Ya jadi gini, sebetulnya kalau masalah bekam itu banyak yang bisa, banyak yang baik yang kalau yang berpenglihatan udah lebih mudah lah ya. Cukup lihat tutorial pun seperti apa. Cuma memang tetap segala sesuatunya itu kita harus belajar sama yang ahlinya tetap ya kan. Dan yang kita prihatin adalah ketika ada memang dia bisa, karena dia tidak bisa meyakinkan masyarakat. Jadi dia takut terkait dengan perizinan, ya kan, takut ini nggak boleh, takut itu nggak boleh. Padahal semuanya jadi serba ketakutan, ya kan. Nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana. Jadi belum apa-apa sudah dikhawatirkan. Contoh, ketika ambil contoh saya aja, bekam ini kan sebenarnya untuk sebagian masyarakat itu kan darahnya nggak tak dikeluarkan, tak ketularan tuh di napisnya, ya kan. Nanti saya nggak pernah ketularan ya sebagai orang di bekam gitu kan. Jadi ada yang tidak yakin dan tidak siap menjelaskan itu. Padahal segala sesuatunya kalau kita ngikutin SOP-nya, insya Allah baik. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua, kita juga jangan mentang-mentang bekam ini disunahkan. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang ketika ini pengalaman lah, semuanya pengalaman yang saya dapat. Ada seorang sahabat saya berpenglihatan, ketika dia buka bekam tapi dia nggak pasang tarif, bayar seikhlasnya aja, ya kan? Tapi di benaknya dia bukan seikhlasnya, dia berharap dapat bayaran lebih, cuma dia nggak berani. Maka saya bilang lebih baik kita profesional. Adapun kita itu nanti mau berbagi itu lain kisahnya gitu kan. Nah, ini satu kejadian, dia tinggal di Pondok Gede, panggilan ke Tambun, ongkosnya aja ada berapa lah. Ini orang lihat ya, mohon maaf, dia orang berpenglihatan bukan difabel. Nah, dia cerita sendiri kisahnya, dibayar berapa? 25.000. Habis apa saya ingat. Skor betul. Wah itu saya bilang, akhirnya apa? Dia maki-maki jawab. Ini orang gak ada pikirannya. Karena sampai ngomong, ya kan saya mau bayar seikhlasnya, tapi harusnya mikir. Nah kalau mau mikir kan begitu mas, saya bilang. Pasang aja tarif, nggak masalah. Kita butuhnya berapa? Ya kan. Dan memang ada sih orang punya prinsip seikhlasnya juga orang. Tapi kenyataannya di zaman sekarang nggak semua orang berpikir kita harus menghargai tenaganya. Mendingan kita bikin tarif, ya kan? Tapi kita tetap punya nilai sosial. Ambil contoh di tempat saya praktek, ya kan? Ini saya bukaan. Jadi kita buka praktek itu dari hari Senin sampai hari Ahad. Tapi setiap hari Jumat itu uang mijit atau uang bekam yang masuk itu kita tidak nikmatin. Jadi ketika ada orang yang datang, tapi itu tetap bayar kita, ya kan? Karena kan Islam juga kan mengajarkan kita untuk jadi orang kaya, biar kita bisa berbagi. Nah, kenapa nggak kita pakai jalur yang seperti itu? Ya kan? Itu di mana ini? Hah? Yang jelas itu digunakan untuk salah satu operasional taklim sunnah itu. Begitu. Jadi atau kegiatan sosial lainnya, jadi kita selalu mengeluarkan uang itu yang memang kita keluarkan dia. Jadi mau berapapun itu, ya kan? Cuma memang itu ada ujiannya. Pasti ada ujian. Sekolah aja ada. Pernah suatu saat, justru saya lagi bekam sepi, mijit sepi, ya kan? Pas datang hari Jumat, kira-kira apa yang terjadi? Itu perang batin gitu. Sangat. Nah, ya kan. Udah gitu nilainya mohon maaf agak lumayan. Saya bilang agak lumayan. Akhirnya saya bilang apa? Ya Allah, kau senang bercanda ya Muhammad. Saya bilang. Senang bercanda. Benar saya bilang gitu. Sampai saya bilang sama istri ini uang ayah pinjam dulu gitu. Dan alhamdulillah istri saya menguatkan, jangan. Itu ujian. Tetap laksanakan untuk operasional kita sehari-hari, biar aja Allah yang ngurus. Nah, itu jadi benar kalau kita mau bikin seikhlasnya begitu. Jangan nggak pasang tarif. Kalau menurut saya, kita tetap pasang tarif. Cuma ada hal yang kita ambil, gitu kan? Apakah kita mau sedekahkan sekian persen,
atau kita mau hari apa aja. Jadi kita tahu mana yang benar orang yang perlu kita tolong, mana yang tidak. Jadi apa? Toh Islam mengajarkan kita itu untuk menjadi orang kaya, ya kan? Walaupun ada yang nggak sependapat dengan pendapat saya, dimakan bekam itu bukannya nggak boleh tarif, itu kan pengobatan Nabi gini-gini segala macam. Sekarang saya tanya, ketimbang enteng nggak steril alatnya, kok memang nggak perlu dibersihin, bersihnya nggak perlu pakai biaya, saya bilang gitu kan. Jarumnya emang ada gratisan. Emang kita buka-buka nih jarumnya gratis kan nggak? Harusnya diubah, infak aja untuk pengganti. Itu nggak profesional, udah pasang aja ketahuan kita butuhnya. Betul. Dan itu saya berdiskusi itu bukan dengan orang, mohon maaf, bukan orang ini yang menurut saya dia lebih ngerti lah urusan agama ketimbang saya. Cuma karena saya mau otak-otak dagang, mendingan kita hitung, tapi nanti kita berhitung untuk akhiratnya gitu loh maksudnya kan gitu. Saya rasa ya, karena tarif itu juga sebagai apa ya? Mungkin kalau kita berpikir bahwasanya setiap kita buka usaha harus kembali modal, mungkin tidak. Tapi paling tidak tarif itu merupakan pemicu bagi kita kan. Betul. Terus yang selanjutnya mungkin dengan adanya tarif kita juga bisa memanage keuangan. Coba kalau sekarang nggak ditarif, seikhlasnya dapat pasien hari ini 5, tapi dapatnya 50.000, sedangkan pengeluaran besok itu 300.000, Ya, kan? gimana? Betul, makanya saya bilang tadi memang kan itu jadi polemik ya kalau buat pengobatan, sehingga juga jangan salah ketika akhirnya sebetulnya ada masyarakat yang memilih ke kita itu adalah alternatif terakhir ketika dia sudah kehabisan uang. Loh, lagi-lagi nih aku bilang ngomongnya nyedutin mulu nih. Ya kan? Tapi itulah kenyataannya. Ketika dia datang ke pengobatan bekam, terus kita kasih herbal, kok mahal banget sih mas katanya. Ya kan, dia bilang. Kadang-kadang akhirnya saya memilih untuk mengantisipasinya, saya tidak nyebut merek. Silakan Pak, setelah di bekam Bapak cari ini, cari itu. Gitu. Karena Pak terserah dia mau dapetin, karena biar tidak merusak hati kita untuk maksimal. Ya kan, buat saya sebagai terapis tentunya berupaya hidup kita biar bermanfaat buat orang lain. Ya. Dan tentunya kita sebagai terapis ini kan tidak bisa social distancing ya Bu ya. Nah, dia menyinggung situ. Bukan begitu. Iya. Mungkin kalau dokter bisa pakai sarung tangan, ya kan? Betul. Kalau kita pakai sarung tangan yang khawatirnya titik-titik yang tertentu malah tidak terpegang. Betul. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, mohon maaf Bapak pemerintah, mudah-mudahan sih dengar dan tidak menciduk kami. ini kita berbagi pengalaman lah ya. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, apakah aku tidak pernah merasa, ini terlepas dari takdir Allah ya, Betul. tidak pernah merasa takut ketularan, terlebih-lebih bekam itu kan betul-betul kita bergumul dengan darah yang ada dan langsung nempel ke tangan kita. Sedangkan virus ini betul-betul sangat gampang penularannya, katanya sih begitu. Nah, gimana mensiasati hal seperti itu? Nah, mungkin sekarang inilah negeri kita, inilah pemerintah kita. Saya tidak menyalahkan masyarakat yang memang harus mengikuti, tapi saya pengen sedikit membuka wawasan. Mungkin kalaupun berbeda, saya mohon maaf. Kita punya waktu Berapa menit? 7 menit. Oke, berarti saya singkat. Ketika gini ya. Benar, tapi ini harus dibuka, ini harus dibuka. Pernah nggak Anda tidur, terus Anda digigit nyamuk? Pernah. Itu nyamuk sebelumnya harus digigit siapa? Kita tahu nggak? Nggak tahu. Boleh jadi dia gigit orang yang lagi punya penyakit. Ya. Satu, berarti dia ada darahnya dong. Ya. Darahnya terus dia pindah. Karena kita nampak nyamuk belum tentu kena. Boleh jadi dia digigit pindah kemana? Bahkan bisa jadi anggota keluarga kita. Ya kan, yang kedua, mohon maaf ini ketika kita mijit berkeringat. Ya. Keringatnya menularkan penyakit nggak? Menularkan. Kenapa? Penyakitnya. Kenapa Anda nggak pernah mijit pakai sarung tangan? Iya, saya baru berpikir begitu ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, kita bukan menceritakan aib pasien ya, Bukan. tapi ini hanya sekedar pengalaman. Kadang ada loh, Kang Boni ya, kalau kita mendapatkan pasien itu ada kelainan kelenjar keringat jika di bagian-bagian tertentu seperti telapak kaki ini, wah anjir banget keringatnya. Nah iya, Memang kita nggak pakai sarung tangan. terus kita sampai sekarang Biasa-biasa aja.
Jadi gini, kadang-kadang kita jaga kesehatan saya setuju. Iya. Tapi kita jangan terlalu parno lah bahasa gampangnya. Kita menjaga kesehatan perlu. Seperti yang tadi Kang Soleh tanya, kan kenapa saya balik jadi sebuah pertanyaan, ya kan? Karena kan itu semuanya dekat dengan kita dan itu kan juga kan semuanya sebuah pernyataan yang ini menularkan. Pertanyaan saya yang tadi, emang keringat tidak menularkan? Ya kan? Contoh, mohon maaf kita habis mijit, ya kan? Memang kita cuci tangan, ya kan? Nah jangan salah, kadang-kadang boleh jadi kita lah yang dikasih penyakit sama pasien. Ya. Karena yang datang ke kita orang sehat atau orang sakit. Kita belum tahu. Ya kita, yang jelas dia punya keluhan, gitu kan? Jadi terakhir kemarin itu belum lama saya datanglah dia telepon, ya kan telepon, Pak, saya mau ke sana, udah boleh kan? Dari dulu juga boleh Pak. Bapak udah divaksin lengkap kan? Saya bilang aja sudah, saya bilang gitu kan. Saya bukan masalah vaksin boleh setuju atau enggak nih, ini kita divaksin boleh, tapi memang ada jaminan orang divaksin itu lantas jadi sehat segalanya. Itu bentuk ikhtiar, perlu kita hargai, tapi tolong jangan itu dijadikan seolah-olah kita itu bakal membawa penyakit. Padahal yang bawa penyakit adalah si pasien ke kita, ya kan? Dan alhamdulillah nih sejak corona, ya kan, walaupun di Jakarta tempat usaha tutup, saya tetap buka. Cuma memang secara teknisnya saya tutup, tetap saya tutup. Tapi kan ada pelanggan yang Pak buka nggak? Kalau yang Bapak mau di terapi silakan datang, tapi kalau memang nggak, sebaiknya jangan. Jadi jangan dipaksakan. Atau mungkin lebih aman saya ke tempat Bapak daripada Bapak yang khawatir ke tempat saya. Jadi selalu kasih alternatif. Ya kan, kita beri alternatif. Yang pasti gini ya buat semua, sebaiknya nih mau nanti ya mau kedepannya ini mau ada virus kayak nggak ada virus kayak gitu kan, sebaiknya ketika kita habis terapi mau pijit kayak mau bekam, kita mandi ganti kostum, ya kan? Karena apa? Karena sesuatu yang insya Allah kalau udah kita, apalagi kita dari awalnya Bismillah, terus kita setelah itu kita bersihin tubuh kita, gitu kan? Insya Allah juga kan semuanya hilang. Contoh, kenapa sekarang dirame-rame cuci tangan pakai sabun? Sebelumnya Islam udah ngajarin kok. Kita berwudu setiap hari 5 kali itu kan udah cuci tangan, cuci muka, iya kan? Kenapa sekarang dibahas ya? Kenapa dibahas? Insya Allah kita menghargai ikhtiar, tetapi jangan terlalu inilah gitu kan, maksud saya sama kayak orang bekam, ya kan? Akan saya balik, ya kan? Pak, ini nanti saya bisa ketemu penyakit nggak? Orang-orang terdahulu tidak ada yang pernah membahas itu, ya kan? Apakah sekarang zamannya beda? Zaman boleh beda, tapi kita masih makannya nasi, menghirupnya masih udara, minumnya masih air, darah kita masih sama, keringat kita masih sama, terus bedanya di mana? Bedanya diberita. Bedanya ada dari sebuah informasi, makanya kita harus pandai-pandai menyerap informasi. Mudah-mudahan rasakan juga ketika memberikan informasi itu benar-benar yang sifat itu memberikan informasi yang bermanfaat, valid, up to date, akurat, ya kan? Dan siap dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan bicaranya saya di sini bukan lantas jadi orang ini hati-hati nih, ini harus ini. Mudah-mudahan pemerintah berpikir arif, dan karena memang saya lebih senang menyampaikan apa yang harusnya saya sampaikan. Iya, karena memang kita perlu orang-orang seperti Abu, paling tidak membuka wawasan. Entah itu manfaatnya atau mudaratnya seperti apa, yang penting kita berusaha menyampaikan hal tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang tentunya sudah kita lakukan. Terkadang kan ada orang yang menyampaikan tapi dia pun belum melakukan, itu yang bahaya. Iya. Seperti halnya ketika ada sesuatu yang kita terima nih, informasi apapun, kita sendiri aja belum tahu main share. Iya, betul. Ya kan? Ini pernah saya lakukan. Saya ambil positifnya. Jadi ada sebuah artikel, ya kan? Ini saya nggak bicara salah atau enggak ya, tapi enggak saya buktiin. Saya iseng ada dapat artikel dari seorang teman. Di bawahnya saya copy paste alamat klinik saya, ya kan? Akhirnya kan artikel itu nyebar, disebarin lagi kan sama orang secara gak langsung, kliniknya diiklanin sama mereka. Akhirnya ada yang telepon saya dari Tangerang, ada yang telepon saya dari Cirebon. Pak, ini tempat prakteknya di mana? Bapak tahu dari mana? Ini dari yang dulu. Berarti betapa banyaknya orang dapat artikel nggak dibaca lagi, main dibagiin lagi. Itu kan yang positif, Bu. Iya. Ada juga yang negatif. Apa itu? Dulu pernah
belum lama, beberapa bulan yang lalu. Betul. Saya ikut salah satu grup WA. Di situ si A ini meng-share sebuah video di mana di daerah tersebut terdapat konflik yang betul-betul ekstrim, di mana di daerah tersebut itu berantem antara aparat sama masyarakat. Akhirnya saya cross check kepada yang punya daerah. Kamu dengar nggak hal seperti ini? Katanya di daerah kamu ini begini-begini. Wah, buru-buru saya dengar. Wah, di sini pada ke pasar semua, ada yang macam-macam katanya. Nah itu kan ternyata video yang di-share itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, makanya jadi kita itu gini lah, yuk di era digital kita cerdas semua. Ya, contoh gini, contoh kayak masalah kenapa orang takut dibekam? Balik lagi ke situ kan? Ya. Karena yang dia lihat adalah orang lagi keluar darah, ya kan? Sehingga orang ketika dia bekam pasti memori udah terekam, wah bekamnya begini nih, bakal begini, bakal begitu, sehingga orang takut. Nah, mari sekarang kita cara merubahnya, kita tidak bisa merubah pola pikir seseorang, tapi kita harus bisa meluruskan informasi yang ada. Salah satunya dengan acara yang seperti ini, mudah-mudahan bukan hanya di sini, ya kan, saya bisa punya kesempatan untuk, dan bukan cuma saya lah, gitu kan, karena ada beberapa teman sebetulnya sudah sempat belajar, sempat saya ajak berpikir. Jadi saya ketika ada orang yang mau belajar bekam, itu nggak pernah saya iyain langsung. Jujur ya, bukan berarti saya pelit nggak mau berbagi, bukan. Tapi saya pengen tahu niat dia itu untuk tahu ilmu bekam apa, untuk apa. Khususnya untuk kaum kita lah ya, di Kabel. Kalau cuma sekedar ingin tahu, mendingan jangan. Ya kan, karena itu yang akan menjadi ketika informasi orang salah terima. Nah, karena kan ada nanya ke saya, Din, udah alat bekam di mana sih? Din, ininya gitu, waktu istilah bahasa basi gitu. Ya kan, padahal kalau memang dia benar mau belajar, insya Allah saya juga dengan senang hati, ya kan. Cuma saya tidak pernah buka kelas, atau saya tidak pernah kalau disuruh ngisi sebuah pelatihan itu saya nggak akan mau sebentar. Kenapa? Karena ketika ada sebuah pelatihan tentu ada yang meliput. Ya. Ketika ada yang meliput itu akan ada masalah. Itu. Ya, betul. Memang kalau kita berbicara tentang banyak hal itu tidak cukup. Cukup. Waktu yang sudah diberikan oleh RAS-FM. Tetapi mudah-mudahan apa yang coba kita perbincangkan kurang lebih 2,5 jam ini bisa diambil manfaatnya, ya, sehingga kita menjadi tambah wawasan, tambah ilmu, tentunya bisa bermanfaat baik diri kita sendiri, terutama syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang coba kita sampaikan pada kesempatan hari yang sangat berbahagia. Masih ada kurang sedikit close sebagai kesimpulan, mungkin setengah menit. Boleh. Jadi gini, pesan saya cuma satu buat ini. Kita itu harus merdeka. Ya. Jangan mau diintervensi oleh orang lain. Ketika orang lain menilai dia, wah sini begini, kita jangan takut, karena dia itu yang bisa menilai dan jalanin kita. Jadi kita jadilah orang yang merdeka. Jangan pernah mau disabotase bahasanya sama gara-gara pikir, oh ini kan begini, ini kan begitu. Kita melangkah, kita tunjukkan kalau kita itu bisa. Nah. Terima kasih Abu, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya. Dan buat sahabat RAS-FM, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Saya Sulaiman, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada canda tawa tutur kata yang berkenan di hati sahabat RAS-FM. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya waktu sudah akan memisahkan kita. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain, tentunya di ruang aspirasi tunanetra di RAS-FM 95,5 Radio Muslim Station. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.